rumus terakhir dengan tema pembelajaran. Nah, tema pembelajaran ini akan dipaparkan langsung oleh Ustazah Hartina. Adapun peraturan yang harus dituruti oleh peserta, yaitu yang pertama, selama pemateri berbicara, diharapkan para peserta untuk mematikan mute atau mematikan voice-nya, dan wajib menyalakan videonya. Nanti setelah pemateri menanyakan, baru bisa dinyalakan mute-nya. Ada Ibu Hartina, silakan untuk membawakan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Mati mic tak, Bu? Bu, mati mic tak, Bu? Ya Allah. Ulang. Ayo, Ibu ulang ya. Tadi sudah kedengaran ya suaranya Ibu? Sudah? Ya, kedengaran nih, Bu. Iya, kedengaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama dalam kegiatan MOS, Masa Orientasi Santriwati MTS Al-Fahriyah Putri, yang telah dilaksanakan mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan hari ini tanggal 17 Juli. Hari ini adalah hari terakhir MOS kalian, hari kelima. Adapun materi yang akan dipaparkan sebentar adalah berkaitan dengan pembelajaran, ya. Nah, untuk pembelajaran, proses pembelajaran yang akan kita laksanakan di sini itu tidak akan berbeda jauh dengan proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan di Blok Rokeng kemarin. Jadi anak-anakku santriwati kelas 8 dan 9 kita akan tetap proses pembelajaran kita akan tetap sama seperti di Rokeng. Ya. Cuma karena kita masih dalam masa pandemi, maka proses pembelajaran yang akan kita laksanakan itu kita bagi dalam 2 tahap. Jadi tahap pertama adalah pembelajaran dengan online, ya, pembelajaran daring. Jadi masih tetap kita laksanakan proses pembelajaran dari rumah dengan menggunakan aplikasi Zoom, dan itu akan kita mulai minggu depan, yaitu hari Senin tanggal 20 Juli. Adapun nanti kalau misalnya masa pandemiknya sudah berlalu, maka kita akan melaksanakan pembelajaran offline yang dengan sendirinya santriwati semuanya akan masuk pondok. Jadi semuanya akan boarding
dan kita akan melaksanakan pembelajaran offline-nya ya. Jadi seperti Ibu katakan, kita akan ada 2 tahap pembelajaran. Tahap pertama adalah masih tetap belajar dari rumah, dan tahap kedua nantinya kalau sudah bisa masuk pondok, maka kita kita akan laksanakan pembelajaran offline ya. Nah, bagaimana proses pembelajaran offline-nya? Proses pembelajaran online. Proses pembelajaran online itu ada 3 tahap juga. Jadi kita ada belajar pagi, mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11.30 ya. Pagi 8 sampai 11.30. Kemudian ada jeda istirahat. Kemudian sore hari kalian masuk kembali pada jam 16. Jadi jam 4 ya. Dari jam 4 sore sampai dengan jam 5 sore. Pukul 16 sampai dengan pukul 17. Kemudian ada pengajian malam. Jadi akan dilanjutkan kembali dengan pengajian malam, yaitu pukul 18 sampai dengan pukul 19. Jadi antara maghrib dan isya. Untuk pembelajaran paginya itu selalu dimulai dengan materi atau mata pelajaran Al-Quran ya. Jadi setiap hari mulai dari jam 8 sampai dengan jam 9 itu diawali dengan pembelajaran Al-Quran. Nanti akan ada gurunya masing-masing yang akan dibagi ke dalam 5 kelompok. Jadi ada 5 guru ya, ada 5 ustaz atau ada 5 pembina Al-Quran yang akan membimbing kalian. Jadi untuk kelas 1 atau kelas 7 itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Nanti ada dibuat grupnya sendiri ya. Jadi ada 2 kelompok untuk kelas 7, ada 2 kelompok untuk kelas 8, dan kelas 9 karena hanya ada 15 orang maka hanya 1 kelompok. Jadi nanti ada 5 kelompok khusus untuk Al-Quran atau mengaji ya. Itu. Dan itu dilaksanakan setiap hari 2 kali. Jadi pagi jam 8 sampai jam 9. Kemudian sore jam 16 atau pukul 16 sampai dengan pukul 17. Kemudian setelah Al-Quran, maka kalian akan masuk ke pembelajaran umum. Jadi setiap hari ada 2 mata pelajaran yang akan kalian pelajari ya, dan itu nanti akan ada jadwal yang dibagikan ya. Ada jadwal yang akan dibagikan. Jadi setelah belajar Al-Quran dari pukul 8 sampai dengan pukul 9, lanjut kalian dengan pelajaran umum pukul 9 sampai pukul 10, kemudian istirahat sejenak 30 menit, lanjut di pembelajaran kedua dari pukul 10.30 sampai dengan 11.30. Jadi kalian istirahat pada pukul 11.30. Nanti kembali beraktivitas pada pukul 16 sampai dengan pukul 17. Tetapi untuk anak-anakku semua, jangan selalu diingatkan bahwa aktivitas kalian di rumah harus tetap sama, apalagi yang santriwati kelas 8 dan 9 ya. Jadi tetap selalu berusaha untuk bukan berusaha tapi harus wajib melaksanakan sholat subuh pagi hari ya. Jadi tetap ada, kemudian ada pengulangan mendaras hafalannya. Kemudian kalian ada persiapan untuk memasuki pembelajaran Zoom. Selalu diingat untuk melaksanakan sholat duhur, itu jangan dilupa ya. Kemudian istirahat sejenak,
Lanjut lagi melaksanakan sholat asar. Setelah sholat asar kalian siap untuk menghadapkan hafalannya kepada pembimbing, ya. Kemudian istirahat kembali, lalu siap melaksanakan sholat maghrib. Itu jangan lupa juga sholat asar, jadi sholat 5 waktu itu harus selalu dilaksanakan. Apalagi kalau kalian tetap melaksanakan sholat sunat, ya. Itu untuk anak-anakku yang santriwati kelas 8 dan 9. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kalian dilakukan di pondok kemarin itu harus tetap dijalankan. Nanti akan ada laporan, jadi akan ada nanti jadwal diberikan ke orang tua kalian untuk melaporkan kegiatan kalian, apakah itu berjalan atau tidak, ya. Nah, kemudian setelah sholat maghrib, antara maghrib dan isya ada pengajian, ya, ada pengajian. Setelah itu kalian laksanakan sholat isya, belajar sedikit karena kita sudah mulai masuk ke pembelajaran. Setelah itu istirahat. Nah, setelah itu kembali lagi aktivitas paginya. Seperti itu, ya. Kemudian bagaimana dengan pembelajaran offline-nya? Pembelajaran offline itu sama seperti kemarin di Bulog Rokeng, kita mulai pada pukul 7 kalau sudah offline, ya. Jadi kita mulai dari pukul 7 sampai dengan pukul 13.10. Ya, 13:10. Nah, itu rencana seperti itu, ya. Kalau kita sudah offline nanti. Adapun mata pelajaran yang dilaksanakan itu akan disesuaikan nanti. Apakah tetap sama nanti di Bulog Roke ataukah ada mata pelajaran lain yang diganti dengan mata pelajaran yang memang khusus untuk santriwati, ya. Ibu lupa tadi untuk pembelajaran online-nya kita hanya belajar 6 mata pelajaran, ya. Jadi yang pertama itu adalah matematika yang diampu oleh ibu sendiri. Kemudian IPA itu akan diampu oleh Ibu Hasniar. Kemudian bahasa Indonesia oleh Ibu Nismawati. Kemudian bahasa Arab oleh Ustazah Muhisa. Kemudian Nahwu Zarab oleh Ustazah Nur Aiza. Kemudian bahasa Inggris oleh Ustazah Ibu lupa namanya, ya. Jadi itu ini kalau bahasa Inggris ini istrinya Ustaz Rizkayadi, ya. Itu yang akan mengajar kalian untuk pelajaran umumnya pada pembelajaran online, ya, pembelajaran online. Dan dalam satu hari itu kalian belajar 2 mata pelajaran. Nah, itu perencanaannya. Jadi nanti kita akan ada pembahasan kembali. Kalau memang itu bisa dilaksanakan seperti itu, kita akan laksanakan itu, ya, insya Allah. Kemudian untuk pembelajaran offline-nya, kemarin kan di Bulog Rokeng ada 18 mata pelajaran, ya. Nah, kemungkinan itu akan dikurangi, jadi tidak sebanyak itu, supaya kalian bisa lebih fokus ke pelajaran agama dan bahasa, ya, itu. Nah, bagaimana selain pembelajaran ini, kalau misalnya kalian sudah masuk asrama atau sudah masuk pondok, ada kegiatan-kegiatan skill yang akan diberikan. Jadi seperti misalnya karena kita perempuan, otomatis perlu ada skill mungkin tata boga, ya, diajari masak-masak, kemudian tata busana, diajari membuat baju, ya. Kemudian
banyak yang lain yang merupakan keterampilan perempuan, seperti misalnya merangkai bunga, ya. Kita akan diajari semua yang kalian tidak dapatkan kemarin di Buluk Rokeng, ya. Itu. Kemudian bagaimana sistem? Karena kita ada dalam proses pembelajaran, berarti kan ada penilaiannya, ya. Ada penilaian yang akan kita lakukan. Bagaimana sistem penilaiannya? Untuk anak-anakku kelas 8 dan 9, saya rasa semuanya sudah tahu ya. Jadi sistem penilaian itu ada tahap yang dinamakan penilaian harian. Penilaian harian ini dibagi ke dalam 3 bagian. Jadi apa-apa yang dinilai pada keseharian kalian itu yang pertama adalah sikap. Ya. Sikap ini ada 2. Sikap spiritual, jadi boleh dicatat ya. Sikap spiritual dan sikap sosial. Yang mana itu sikap spiritual? Sikap spiritual itu yang berhubungan dengan kehidupan keagamaan kalian, ya. Bagaimana kalian dengan orang yang lebih tua, bagaimana kalian bersikap dengan guru kalian, bagaimana kalian bersikap dengan teman kalian, ya. Itu semua yang akan dinilai, dan itu dinilai tiap hari kalau kita sudah offline, ya. Kalau online kan masih belum masuk ke situ, ya. Jadi kalau kita nanti sudah offline, kita sudah masuk boarding, sudah masuk pondok, maka itu semua akan dinilai setiap hari oleh guru-guru kalian, ya. Jadi guru kalian akan menilai itu. Kemudian sikap kedua yang akan dinilai itu adalah sikap spiritual, sikap sosial. Yang mana itu sikap sosial? Yaitu sikap kalian terhadap lingkungan, sikap kalian terhadap teman, bagaimana cara kalian bekerja sama, ya, bagaimana cara kalian bersikap dengan temannya, itu semua akan dinilai juga oleh guru kalian setiap kali di dalam proses pembelajaran. Makanya penilaian harian itu ada tiga ya. Jadi yang pertama itu sikap. Kemudian yang kedua, tugas. Ada tugas harian. Tugas hariannya itu bisa berupa tugas tertulis, bisa lisan, ya, bisa berupa kuis, dan lain sebagainya. Itu tergantung gurunya nanti, ya. Jadi itu harus selalu kalian usahakan untuk penuhi itu. Dan yang tidak kalah penting itu adalah kehadiran. Ya, kehadiran. Jadi bagaimanapun, apapun, kalian wajib untuk selalu hadir di kelas, mengikuti pelajaran yang diberikan. Nah, kalau kalian misalnya sakit, maka sakit lebih dari 3 hari itu sudah harus dibarengi dengan surat keterangan dokter. Ya, kalau misalnya 1 hari, misalnya hari ini tidak bisa hadir, itu harus ada keterangan dari pembina, ya. Jadi harus ada keterangan dari pembina kalian, apakah kalian sakit atau tidak. Jadi kalau misalnya tidak ada surat keterangan dari pembinanya, maka kalian dianggap alfa, ya. Kalau lebih dari 3 hari, maka harus ada surat keterangan dokter. Nah, itu kehadirannya. Kemudian setelah penilaian harian, ada yang namanya penilaian tengah semester. Jadi PTS, ya, penilaian tengah semester itu biasanya dilaksanakan pada pertengahan semester. Jadi kalau nanti kita mulai belajar ini bulan Juli, pertengahan semesternya itu di bulan September, ya, bulan September. Karena pada bulan Desember itu sudah ada penilaian akhir semester, atau biasa kita sebut PAS, ya, BAS, penilaian akhir semester. Gitu. Nah, untuk
nilai ketuntasan. Jadi dalam pembelajaran pasti ada ketuntasan ya. Untuk sekarang ini untuk nilai rapornya itu akan diakumulasi oleh seluruh, mulai dari penilaian harian tadi, penilaian tengah semesternya, dan penilaian akhirnya. Akumulasi dari nilai-nilai tersebut itu akan dijadikan sebagai nilai rapor buat kalian ya. Nah, untuk nilai rapor sendiri ada yang dikatakan tuntas dan ada yang tidak. Kenapa sampai ada tuntas ada tidak? Karena kita ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, untuk sekarang ini kelas 7 nilai minimalnya itu adalah 70 ya. Nilai minimalnya adalah 70. Kemudian kelas 8 itu 75 dan kelas 9 itu 80. Dan itu harus dipenuhi sampai itu, paling tidak di atas 75. Karena nanti kan ada predikat sendiri yang akan tercantum di rapor kalian ya, atau hasil belajar kalian. Laporan hasil belajar kalian itu ada predikat. Jadi kalau KKN-nya 70, nilai 71 sampai 80 itu predikatnya masih C. Kalau kalian mau dapat predikatnya B, berarti harus berusaha untuk nilai 81 sampai 90. Dan kalau mau dapat predikat A, maka nilai kalian harus 91 sampai 100. Nah, itu untuk kelas 7. Ya. Kalau kelas 8 karena KKM-nya 75, maka nilai 76 sampai dengan 82 itu masih C. Ya. 76 sampai 82 itu masih C. Kemudian 73 sampai dengan 81 itu B, 76 sampai 82 itu masih C. Kemudian 83 sampai dengan 91 itu B. Dan 92 sampai 100 itu adalah A. Ya. Jadi makin tinggi KKM, maka predikatnya akan makin susah untuk didapatkan ke A ya. Nah, apalagi nih yang kelas 9. Kelas 9 itu KKM-nya 80. Nah, berarti kalau nilai kalian di bawah 80 itu masih belum dikatakan tuntas. Jadi nanti nilai 81 sampai dengan nilai 100 baru dikatakan tuntas. Nah, untuk 81 sampai berapa ya Yance? 81 sampai dengan 89 ya, kayaknya itu C. Kemudian 9 enggak ya, karena 20 81 sampai 88 kayaknya itu masih C. Nanti 89 sampai dengan 94 itu B, 95 sampai 100 itu baru A. Itu kalau KKM 80 ya. Jadi nanti kalau misalnya lihat kenapa nilaiku segini tapi predikatnya segini, itu karena KKM-nya yang membuat nilai kalian seperti itu. Jadi itu harus kalian penuhi ya. Jadi kalau misalnya mau dapatkan nilai bagus, bagaimana caranya? Itu harus belajar dengan giat ya. Belajar dengan giat, jangan bermalas-malas. Kalau misalnya ada tugas, yang katakan nanti deh saya tulis, nanti deh saya selesaikan, jangan. Jadi kalau kalian diberikan tugas hari ini, kalian harus bisa selesaikan hari itu juga. Apalagi nanti kalau pembelajaran online. Nah ya, online itu penilaiannya selalu dilihat siapa yang lebih dulu menyetor tugasnya. Ya.
Walaupun misalnya kalian nilainya, misalnya kalau matematika nilai kalian 100, tetapi kalian setornya 2 hari setelah proses pembelajaran, maka otomatis bukan nilai 100 untuk nilai kalian. Karena itu kan sudah dianggap lewat dari proses atau lewat dari hari pemberian tugasnya. Tapi kalau kalian masukkan tugas hari itu juga dan benar, insya Allah dapat 100, gitu ya. Karena kita online, jadi selalu diusahakan untuk bisa kalian selesaikan tugasnya dengan baik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin eskul ya. Nah, ini yang sering kali pasti kalian pertanyakan, eskulnya di Putri itu apa saja? Kita akan kondisikan dengan keadaan pondok kita ya. Yang pasti mungkin ada pramuka, ya. Kemudian ada PMR, akan diusahakan sama seperti di Bulu Roken. Jadi kalian yang santriwati, anak-anakku santriwati kelas 8 dan 9, eskulnya itu akan diusahakan sama seperti di Bulu Roken. Yang pastinya kalau kemarin itu di Bulu Roken kan adanya nasib ya. Jadi kayaknya untuk santriwatinya dia itu lebih banyak ikut di seni musik. Ya, seni musik. Nah, nanti di sini akan ada eskul untuk kasidah. Ya, kasidah dan rebana. Jadi supaya kalau misalnya ada lomba, kalian bisa diikutkan, insya Allah. Ya, jadi Ibu harap kalau misalnya kalian sudah di sini nanti, sudah mondok di sini, ada eskul itu, silahkan berlatih dengan baik, supaya kalau kami melihat hasilnya bagus dan ada perlombaan, kita akan ikutkan, insya Allah ya. Jadi kita akan ikutkan kalian untuk mengikuti lomba apapun untuk santriwati. Karena Ibu tahu kemarin mungkin di sana lebih banyak yang mengikuti lomba itu adalah santriwan, ya. Jadi di sini karena kita sudah fokus membina putri, maka kita akan juga mengirimkan peserta-peserta lomba dari santriwati, ya. Jadi Ibu harap nanti kalian belajar dengan baik, belajar dengan giat, ya. Jangan pernah menyerah. Nah, itu yang selalu Ibu katakan pada kalian, jangan pernah menyerah. Karena Ibu tahu kalian semua bisa, ya. Kalian semua bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Itu hanya dari kemauan saja. Jadi kapan ada kemauan, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kan gitu ya. Nah, oke. Anak-anakku sekalian, saya rasa itu paparan Ibu. Sekarang Ibu akan buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya, utamanya dari santriwati baru ya, kelas 7. Karena kalian baru bergabung di sini, baru bergabung di pondok kita. Jadi silahkan dipertanyakan apa-apa yang sudah Ibu paparkan tadi. Misalnya Ibu akan berusaha untuk menjawabnya ya. Begitu juga halnya dengan anak-anakku yang santriwati kelas 8 dan 9. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ibu kembalikan ke hostnya untuk membuka siapa yang akan mulai bertanya. Oke, silakan ya. Ya, demikian tadi pemaparan yang dibawakan oleh Ustazah Hartina. Nah, sebelum saya membuka untuk sesi tanya jawab, saya akan mengabsen ulang ya. Masya Yulia Putri. Marsha Yulia Putri. Hana Yuki Hartono. Saya, Kak.
Naila Sausan Salsabila. Naila Sausan Salsabila. Suci Ramadhani. Suci Ramadhani. Putri Kinanti. Kinanti ada. Baiklah. Sesi tanya jawab. Berapa dulu? Baiklah, saya akan mulai sesi tanya jawab. Ya, yang mau tanya jawab silakan. Yang mau bertanya? Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau malu-malu ya? Boleh melalui chat. Nanti Ibu baca, Ibu jawab ya. Kalau kalian malu untuk langsung berbicara, tapi sebenarnya bagus nah kalau kalian langsung berbicara. Ini kan ajang buat kalian untuk berani berbicara di depan umum ya. Jadi untuk kalian yang santriwati kelas 7, ini saatnya kalian membangun kepercayaan diri untuk bisa berbicara di hadapan teman-teman kalian yang lain ya. Jadi Ibu lebih suka kalau kalian mau langsung bicara ya di depan, supaya itu kan melatih kalian untuk bisa berbicara. Jadi jangan malu-malu ya. Bu, Ya, Arifah. pakaian yang digunakan pada saat pembelajaran online pakaian apa, Bu? Oh iya, karena kita online, yang pasti pakaiannya harus sopan ya. Jadi harus selalu menutup aurat. Jadi tidak apa-apa kalian pakai talpun, tidak ada masalah ya. Yang penting menutup aurat. Jadi kalian belum diminta untuk menggunakan pakaian seragam. Jadi boleh pakaian biasa tetapi sopan, tetap muslimah pakaiannya ya. Jangan sampai kalian ikut belajar online tapi auratnya kelihatan ya. Nah, tetap berbusana yang sopan dan muslimah. Nah, itu pakaiannya. Oke, masih ada lagi? Saya, Bu, saya. Ya, Nur Aura Ramadhani. Saya mau tanya, kita mau diajar masak apa saja? Oh iya, nanti diajari masak apa saja ya. Jadi kalau misalnya kalian tahu masak nasi, ya diajari caranya masak nasi. Toh? Kalau belum tahu masak sayur, diajari caranya sayur. Kan kalian perempuan, nak harus bisa masak lauk, misalnya ikan, ya. Kita akan diajari buat diajari membuat kue, misalnya kue puding, kue bolu, ya. Nah, itu akan diajari seperti itu supaya nanti kalian keluar dari pondok ini, keluar dari pesantren itu sudah ada skill, sudah ada keterampilan. Karena kan perempuan harus bisa itu, nak. Perempuan itu harus bisa
Masa perempuan tidak bisa masak, ya kan? Jadi harus diajari di sini untuk bisa memasak apapun. Jadi kalau keluar dari pondok itu sudah ada skillnya. Selain pastinya kalian adalah seorang tahfiz, penghafal Al-Quran, tetapi bisa juga masak. Ya, jangan sampai hanya bisanya tahfiz dan tidak bisa masak, ya toh? Nah, kira begitu, nak. Oke, ada lagi? Nurul Dinia Saleh, mungkin ada yang mau dipertanyakan. Oh iya, ini ada pertanyaan, Ibu, hari apa saja kita libur? Nah, pesantren itu liburnya hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat libur. Kemudian hari-hari Islam ya, kita juga libur. Jadi seperti hari Maulid, hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, ya, Isra Mi'raj, itu libur. Tetapi untuk hari-hari lain itu tidak libur ya. Jadi kita hanya libur pada hari-hari besar Islam dan pembelajaran di hari Jumat. Ini Ibu nggak tahu siapa ya. Nah, kemudian ada dari Akila Sipa. Ibu, sekolah online ada liburnya, Kak Bu? Oh iya, ada, nak, hari Jumat libur. Ya. Sekolah online tetap libur hari Jumat. Itu ya. Kemudian dari apa ini? Ibu, kalau mulai nih pelajaran online, sudah tadi Ibu jawab ini ya. Sudah mulai pakai online, pakai baju apa Ki ya, pakai baju yang penting sopan ya. Jadi seragam belum digunakan. Kemudian dari Reski Tamar. Ibu, bolehkah santriwati ikut perlombaan olahraga? Iya, kalau memang olahraganya masih sebatas bisa untuk perempuan boleh, ya boleh. Iya, tapi kalau misalnya olahraga yang lebih ke laki-laki, saya rasa enggak ya. Jadi kalau masih bisa, masih artinya masih bisa untuk dilakukan oleh perempuan, yang umum dilakukan oleh perempuan boleh ya, seperti bulu tangkis ya boleh, voli masih boleh. Tetapi kalau macam sepak bola nggak bisa ya, itu olahraga laki-laki tuh, nak. Jadi bulu tangkis, voli, kemudian apa lagi, karate ya, apalagi tenis meja itu bisa ya. Kemudian dari apa nih? Para Adelia ya. Kapan kita masuk pondok? Oh, insya Allah masuk pondok nanti setelah pandeminya berlalu, nah insya Allah. Kalau menurut peraturan dari pemerintah bulan Juli ini yang masuk duluan itu adalah tingkat MA ya, tingkat SMA, dan itu ada percobaan dulu selama 2 bulan. Nah, kalau memang misalnya tidak ada apa-apa, baru dimasukkan tingkat MTS-nya atau tingkat SMP-nya. Jadi kita menunggu masa pandeminya. Kalau memang sudah berlalu, insya Allah kalian bisa masuk pondok. Berarti pastilah kalian sudah mau semuanya masuk pondok ya. Tapi kita akan menunggu. Kalau memang sudah bisa, insya Allah. Tapi kalau misalnya setelah Lebaran ini sudah bisa masuk pondok, nanti akan diupayakan untuk dimasukkan secara bertahap. Begitu kemarin ya. Mungkin kelas 9 dulu, kemudian lanjut ke kelas 8, baru kemudian kelas 7. Itu ya, kapan masuk pondoknya. Kemudian dari apa ini?
Alika ya, Ibu tidak bisa main basket. Bisa, bisa. Kalau misalnya nanti ada lapangan basketnya, oke, bisa. Makanya tadi Ibu katakan, eskul yang ada itu nanti dikondisikan ya, akan dikondisikan dengan lokasi kita yang ada di sini ya, di Jalan Suno. Jadi kalau memang bisa ada lapangan basket ya, apa salahnya? Perempuan masih bisa main basket, tetapi pakaiannya tetap yang muslimah, ya. Jangan seperti di luar. Kalau basket itu pakaiannya yang apa? Compang-camping, Ibu bilang ya. Compang-camping pakaian basketnya di luar. Nggak ada tidak ada kilengannya. No? Jadi itu kita nggak boleh seperti itu. Kemudian Ibu masih ada apa ini? Masih ada talaki malam. Maksudnya apa ini? Ibu jadi masuk pondoknya bulan Agustus. Itu belum pasti, Nak. Apakah sudah masuk kita Agustus atau belum? Kita menunggu masa pandeminya berlalu ya. Ibu tidak libur hari Minggu. Oh iya, tidak. Karena kan pesantren itu liburnya hari Jumat. Kenapa? Karena ustaz-ustaz kalian kalau hari Jumat kan harus melaksanakan sholat Jumat. Jadi kita liburnya hari Jumat. Hari Minggu itu tetap ada aktivitas belajar. Ya. Belajar malam, Bu. Ibu masih ada belajar malam, Kak? Ada, Nak, pengajian ya? Pengajian malam ada. Itu akan dilaksanakan setiap hari. Nanti juga ada jadwalnya sendiri. Ada ustaz dan ustaznya yang akan berikan, ya. Gitu. Oke. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Oke. Saya, Bu. Ibu, saya, Bu. Saya, Bu. Sebut nama, Nak. Nur Aziza. Nur Aziza, ya. Nur Aziza. Iya, Bu. Ada pelajaran tafsir, Bu, seperti mengisi Al-Quran berkata. Nanti guru Al-Qurannya, Nak, pembimbing Al-Qurannya yang akan berikan itu, ya. Iya. Jadi, untuk itu nanti dia akan berikan. Masih ada yang lain? Saya, Bu. Ya, sebut nama. Aulia Andira. Aulia Andira, oke, santri baru ini. Kenapa, Nak? Bu, kalau hari Jumat, Bu, kan libur, Bu, boleh dikasih HP? HP tak sendiri. Boleh, cuma kalian tidak pegang itu HP, disimpan di pembina. Ya, jadi nanti kalau misalnya mau berhubungan menelpon orang tua ya boleh, tapi itu kan nggak boleh dibawa ke kamarnya, Nak. Jadi kalau misalnya bawa HP, HP-nya disimpan sama pembina. Karena kenapa? Kalau kalian pegang HP pasti belajarnya tidak akan fokus ya, pasti selalu mau buka-buka HP terus. Kecuali kalau misalnya kita ada pembelajaran yang menggunakan kalian memang diminta untuk bawa HP, nah itu nanti akan digunakan. Tetapi kalau tidak digunakan di dalam proses pembelajaran, maka HP-nya disimpan sama pembina. Jadi bukan kalian yang simpan ya. Itu. Jadi kalau misalnya mau nelpon orang tua, nanti minta sama pembinanya. Oke, masih ada lagi? Saya Ustazah, saya. Iya, Nur Aura. Iya. Kalau kita mau makan, kita masak sendiri atau ada yang masakkan? Oh, dimasak sudah. Kalian tidak usah masak sendiri. Kalau di sini sudah ada, Nak. Sudah. Jadi kalian tinggal belajar saja untuk makan. Itu sudah disediakan di sini. Cuma nanti pasti makannya bersama-sama dengan teman-teman yang lain, ya.
Jadi makan bersama. Jadi setelah pembelajaran siang, istirahat, soma ya, istirahat makan, itu kalian akan makan bersama-sama dengan teman-temannya kalian satu pondok ya, itu. Jadi tidak usah dipikir untuk makannya masak sendiri atau tidak. Jadi sudah dimasakkan di pondok itu sudah dimasakkan. Oke, masih ada yang lain? Saya, Bu. Siapa? Bu, Sebelah aku mana? masih ada talaki malam seperti di Bulu Roking, Bu. Seperti kitab Tufatul Sani atau Mutasari Jiddan. Apa? Di luar jam wajib, Bu. Di luar jam wajib kenapa? Masih ada talaki malam, Bu. Di luar jam wajib kayak di Bulu Roking. Yang mana itu, Nak? Di luar jam wajib? Setelah sholat witir, setelah makan malam. Seperti kitab Tufatul Sani. Kayaknya masih ada, Nak. Terus? Apa lagi? Ya. Saya, Bu. Saya Bu Suci. Ya. Maka bertanya, Bu. Kan kitab Ta'lim Mutalim itu Ustaz Lukman yang ngajar Kian di Bulu Roken. Terus yang disunat nanti, Bu, siapa? Oh iya, ada nanti ustaznya sendiri, Nak, yang mengajar. Jadi ada nanti jadwalnya dibagikan dengan ustaznya masing-masing. Jadi ada jadwal dibagikan. Dan ada ustaznya juga yang akan mengajarkan. Jadi melanjut apa yang kalian sudah pelajari di Bulu Roken kemarin. Ya. Jadi nanti ada jadwal dibagi dengan ustaznya ya, dengan nama-nama ustaznya yang akan mengampu materi-materi itu.